Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Today, we will, group 6, will be presenting about polymerase chain reaction, or PCR. Before we begin, let me introduce our group member. The first is Nilo Putunopi Pratiwi with lesson 2. Second, Yuan Ana Sapitri with lesson 7. Third is me, Niko Mariantarini, is lesson 10. And the last, Nikadek Diano Pitayani with the lesson 30. Okay, let's move. We will have 5 topics. The first topic is definition of polymerase chain reaction. The second topic is polymerase chain reaction equipment. The third topic is polymerase chain reaction component. The fourth topic is polymerase chain reaction cycle. And the last topic is application of the polymerase chain reaction. First, for the first topic will be presented by me. Okay, definition of polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction, or PCR, is a technique for amplifying nucleic acid sequences in vitro or in a test tube through the repeated polymerization of DNA sequences, which involves the action of the enzyme DNA polymerase. Nah, jadi polymerase chain reaction ini atau PCR yang kita kenal sebagai reaksi berantai polimerase itu merupakan suatu teknik untuk memperbanyak atau yang kita kenal dengan amplifikasi. Untuk memperbanyak apa? Untuk memperbanyak sekuen asam nukleat yang dimana dilakukan secara in vitro atau di dalam sebuah tabung. Ini tuh menggunakan polimerisasi berulang dari sekuen DNA yang melibatkan kerja enzim DNA polimerase. Nah, PCR ini ditemukan oleh Kari Mullis pada tahun 1983 di perusahaan bioteknologi yang ada di California, Amerika Serikat. Okay, the next material is polymerase chain reaction equipment, atau di sini saya akan membahas terkait alat dari PCR. Nah, alat umum dari PCR ini itu ada 2. Yang pertama itu ada thermal cycler atau yang kita kenal dengan mesin PCR. Nah, yang kedua itu ada namanya tube atau tabungnya. Tabungnya itu ada single tube dan juga ada strip tube. Nah, yang pertama itu terkait mesin PCR. Nah, a thermal cycle works by partially heating and cooling in repeated cycles from denaturation, annealing, and expansion. Nah, jadi di mesin PCR ini itu dia akan bekerja, itu dia bisa memanaskan dan juga mendinginkan sampel dengan 3 siklusnya itu ada namanya denaturasi, annealing, dan juga ada namanya extension. Nah, jika kita lihat pada gambar yang di sini, itu ada namanya sample chamber closing lid atau yang kita kenal sebagai tutup penutup ruang sampel. Nah, ini itu berfungsi untuk menutup ruang reaksi selama proses PCR itu berlangsung. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada lubang-lubang yang nantinya di sini akan kita masukkan tub yang sudah berisi sampel. Nah, di bawah dari sampel vital chamber ini, dia itu berupa blok thermal, di mana blok thermal ini akan mengatur suhu. Nah, selanjutnya di sini juga bisa kita lihat ada digital display atau layar digital. Nah, di sini itu terlihat ada tanggal dan juga berapa waktu
waktunya, berapa lama kita untuk melakukan denaturasi, annealing, atau extension, dan berapa suhu yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada time and temperature adjusting keyboard display. Nah, di sini itu gunanya untuk kita eh, mengatur berapa waktu yang akan kita gunakan, berapa suhu yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya disinilah tombol. Setelah kita mengaturnya, di sini kita bisa langsung mengklik tombolnya. Nah, pada bagian yang di sini, ini merupakan ventilasi, di mana saat proses pemanasan, dia suhu panasnya itu akan dikeluarkan di ventilasi yang di sini. Oke, next terkait dengan tabungnya, di sini yang pertama itu ada single tube dan juga ada strip tubes. Nah, jadi antara single tubes dan juga strip tubes ini sama-sama dibuat menggunakan PP atau yang kita kenal dengan polipropilin. Nah, kenapa PP ini dipilih? Karena PP ini polipropilin ini memiliki titik leleh yang tinggi, sehingga tabungnya tidak mudah meleleh saat proses pemanasan yang ekstrim. Biasanya yang membutuhkan pemanasan ekstrim itu seperti denaturasi. Dia membutuhkan pemanasan dengan suhu sekitar 95 derajat Celcius. Nah, pada single tube ini, dia juga memiliki berbagai ukuran. Ada yang ukurannya 0,1 mikroliter, ada juga ukurannya 0,2. Nah, 0,2 mikroliter ini itu merupakan ukuran yang paling standar dan yang paling banyak digunakan. Nah, selanjutnya ada juga ukurannya yang 0,5 mikroliter. Nah, pada single tube ini, dia sangat cocok digunakan pada uji yang jumlah sampelnya itu sedikit atau kecil. Nah, selanjutnya terkait dengan strip tubes. Nah, di strip tube ini, dia itu bisa kita lihat, dia itu bisa memiliki jumlah tabung yang berdempetan itu sebanyak 8 ataupun 12. Nah, strip tubes ini itu biasanya digunakan untuk jumlah sampel yang lebih besar, karena dia akan tidak terlalu banyak memakan waktu. Okay, the next material will be presenting by Pipit. Pipit, the time is yours. All right, thank you. So the next material will be explained by me. It's about the component of the PCR process. Jadi komponen dari proses PCR. Yang pertama adalah DNA template atau template DNA atau mungkin DNA cetakan. Itu adalah target dari DNA target yang akan diperbanyak. Nah, target DNA ini bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari jamur, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, DNA template ini ada dua macam, yaitu yang linear dan juga yang sirkular. Nah, yang linear ini lebih efisien dibandingkan yang sirkular. Nah, ini karena efisiensi denaturasi termal yang tinggi dan dapat mengikat primer pada bagian ujungnya. Nah, konsentrasi DNA cetakan atau DNA template ini harus optimal. Apabila terlalu rendah, primer akan sulit menemukan target, dan apabila terlalu tinggi, akan menimbulkan kesalahan penempelan pada sekuen DNA target. Nah, kemurnian DNA template juga mempengaruhi hasil reaksi. Jika kemurniannya rendah atau kemurniannya rendah, itu akan memungkinkan adanya kontaminan dan akan mengganggu proses amplifikasi. Nah, selanjutnya adalah DNA polymerase thermostable. Ini berfungsi sebagai katalis. Nah, enzim ini memerlukan primer oligonukleotida untuk mengawali proses sintesis DNA. Dilanjutkan dengan penambahan nukleotida ke ujung 3 dari DNA yang sudah ada. Nah, enzim ini digunakan karena stabil pada suhu tinggi, yaitu di atas 55 derajat Celcius, meskipun bekerja secara optimal pada suhu sekitar 75-80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah primer. Nah, enzim polimerase membentuk ikatan fosfodiester antara sekuen oligonukleotida pendek dan molekul deoksinukleotida trifosfat yang baru. Sekuen oligonukleotida yang lebih pendek disebut dengan primer. Sepasang primer yaitu forward primer dan reverse primer menempel dan mengapit untai DNA yang telah terbelah dan membatasi panjang DNA yang akan diperbanyak. Nah, selanjutnya itu yang keempat adalah DNTP atau deoksiribonukleotida trifosfat. Nah, dan
NTP ini terdiri atas DATP, DTTP, DGTP, dan DCTP dengan komposisi yang seimbang yang berperan sebagai bahan untuk menyusun sekuen DNA yang baru. Nah, DNTP ini berperan untuk menyediakan komponen-komponen bergulus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen yang diperlukan untuk memperpanjang untai DNA. Nah, yang kelima adalah buffer atau larutan penyangga. Tujuannya adalah penambahan larutan buffer ini adalah untuk menstabilkan pH. Nah, umumnya pada PCR, larutan penyangga yang digunakan adalah TrisCl dengan kisaran pH 8,3 dan 8,8 pada suhu ruang. Nah, pada larutan ini, gugus asam amino pada enzim ini berada pada kondisi ionisasi yang tepat untuk mengikat DNTPS dan untai DNA. Apabila pH terlalu asam, ion H+ yang berlebih akan membuat enzim tidak dapat bekerja dengan baik sehingga tidak dapat menghasilkan DNA. Demikian pula, apabila pH terlalu basah, kation divalen akan berikatan dengan ion OH- dan membentuk endapan yang dapat mengganggu proses PCR. Nah, yang keenam yaitu kation monovalen dan kation divalen. Kation monovalen umumnya terkandung dalam larutan penyangga dengan konsentrasi 50 milimolar, mohon maaf, dan bekerja optimal dengan ukuran lebih dari 500 pp. Kation monovalen berperan untuk menetralkan muatan negatif pada gaya tolak menolak antar muatan negatif dari gugus fosfat ketika primer menempel pada DNA cetakan. Peningkatan konsentrasi KCl sampai 70 sampai 100 milimolar seringkali meningkatkan hasil DNA yang berukuran pendek. Nah, sementara itu, enzim DNA polymerase thermostable memerlukan kation divalen. Dalam hal ini umumnya yang digunakan adalah MD2 positif sebagai katalis reaksi sekuen DNA baru. Konsentrasi molar kation divalen harus lebih tinggi daripada gus fosfat yang disumbangkan oleh DNTP dan primer oligonukleotida. Gus fosfat memiliki ion negatif yang akan berikatan dengan ion positif dari magnesium. Konsentrasi molar ion magnesium yang digunakan umumnya berada pada kisaran 1,5 milimolar meskipun peningkatan konsentrasi Mg2 positif sampai 4,5 milimolar atau 6 milimolar telah dilaporkan mampu menurunkan penempelan non-spesifik dari primer di berbagai kasus. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan siklus akan disampaikan oleh Dian. Itu Dian dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang siklus PCR. Polymerase chain reaction atau PCR merupakan teknik amplifikasi DNA yang dilakukan melalui serangkaian siklus berulang untuk menghasilkan salinan DNA dalam jumlah besar. Jumlah siklus yang digunakan umumnya berkisar antara 30 sampai 40 siklus. Penggunaan jumlah siklus yang terlalu sedikit dapat menghasilkan produk DNA dalam jumlah yang rendah, sedangkan jumlah siklus yang terlalu banyak dapat menurunkan aktivitas enzim DNA polimerase dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses amplifikasi. Nah, PCR ini dalam satu siklus itu terdiri dari 3 tahap, di mana tahapnya itu ada denaturasi, kemudian annealing, dan ekstensi atau elongasi. Nah, tahap pertama yaitu denaturasi, yaitu proses pemisahan DNA untai ganda menjadi 2 untai tunggal melalui pemanasan pada suhu sekitar 95 derajat Celcius. Pemanasan ini menyebabkan ikatan hidrogen antara pasangan basa terputus sehingga kedua untai DNA dapat terpisah dan berfungsi sebagai cetakan pada tahap berikutnya. Tahap kedua adalah annealing, yaitu proses penempelan primer pada sekuen DNA target. Pada tahap ini, suhu diturunkan hingga sekitar 55 derajat Celcius atau disesuaikan dengan suhu leleh dari primer. Primer akan berikatan dengan daerah DNA yang memiliki untaian basa komplementer sehingga dapat menjadi titik awal sintesis DNA baru. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah ekstensi atau elongasi. Pada tahap ini, suhu dinaikkan hingga sekitar 72 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum bagi enzim Taq DNA polimerase. Enzim tersebut akan menambahkan nukleotida bebas atau DNTP pada ujung primer sehingga terbentuk untai DNA baru yang komplementer terhadap DNA cetakan. Pengulangan ketiga tahapan tersebut secara terus-menerus menyebabkan jumlah DNA target meningkat secara eksponensial.
Secara teoritis, jumlah salinan DNA yang dihasilkan dapat dihitung menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N menyatakan jumlah siklus PCR. Oleh karena itu, setelah puluhan siklus, teknik PCR mampu menghasilkan miliaran salinan DNA dari sejumlah kecil DNA awal. Baik, untuk sekian materi tentang siklus PCR, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi untuk PCR. Yang pertama itu ada untuk diagnosa penyakit. PCR ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA atau RNA dari mikroorganisme yang menjadi penyebab penyakit seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Untuk contoh-contohnya itu ada yang pertama deteksi SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, yang kedua diagnosis tuberkulosis TBC, tiga deteksi infeksi HPV itu penyebab kanker serviks, yang keempat diagnosis hepatitis B dan hepatitis C, yang kelima itu deteksi virus dengue. Nah, yang kedua ini itu ada pada bidang forensik. Dalam bidang forensik ini, PCR digunakan untuk memperbanyak DNA dari sampel yang sangat kecil sehingga memungkinkan seseorang ditentukan melalui DNA. Jadi salah satu contohnya itu adalah penggunaan penggunaan sebagai identifikasi tindak kriminal melalui sidik jari atau fingerprint DNA. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah bioteknologi dan agrikultur atau bioteknologi dan pertanian. PCR ini pada bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi organisme hasil rekayasa genetika dengan mendeteksi gen atau sequence gen yang hanya ada ditemukan pada tanaman transgenik. Nah, salah satu contohnya itu adalah deteksi GMO atau organisme hasil rekayasa genetika. Kemudian PCR ini digunakan untuk mendeteksinya dengan gen atau sequence gen yang ditemukan pada tanaman transgenik. Nah, pada yang keempat ini adalah untuk resource atau penelitian. Di laboratorium penelitian, PCR ini sebagai teknik yang mendasar dalam biologi molekuler digunakan untuk mengamplifikasi fragmen DNA sebelum bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi untuk contoh penggunaannya itu yang pertama ada gen cloning dan yang kedua itu untuk analisis mutasi gen. Baik, sekian saja dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. So the conclusion is polymerase chain reaction or PCR is a molecular technique used to amplify specific DNA sequences through repeated cycles of denaturation, annealing, and extension. By using essential components such as DNA template, primers, DNTPS, DNA polymerase, and thermal cycle. PCR can produce millions to billions of DNA copies in a relatively short time. Therefore, PCR has become an indispensable tool in disease diagnosis, forensic science, biotechnology, agriculture, and molecular biology research. So that's all our presentation. We close of Paramusanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, and salam harmoni.